Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah, di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, tepatnya dalam surat 7 ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu faghasnahum bima kanu yakzibun. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat secara umum. Secara khusus tentunya yang tidak kalah pentingnya bagi orang-orang yang diberikan kebijakan untuk mengelola suatu negeri. Interpretasi yang disampaikan oleh Imam Said Qutb, Ahlal Qura bukan hanya sekedar komunitas dari masyarakat, tapi jauh dari sekedar itu. Seandainya para penguasa adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tegas Allah menyatakan menggunakan lam taukid. Artinya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja para penguasa di belahan bumi manapun mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah, Allah berikan keberkahan. Minas sama, dari langit, wal ar, maupun dari perut bumi. Ya, jazakallahu khair. Statement Allah tidak akan pernah salah, pasti benar. Secara umum masyarakat disebutkannya oleh para mufassir. Seandainya masyarakat di suatu negeri mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa secara umum, karena bagaimanapun tidak semua masyarakat itu beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu kata Allah, tapi sayang, justru kebanyakan dari masyarakat tersebut mereka mendustakannya. Artinya imannya hanya sebatas lipstik, takwanya hanya sebatas kamuflase. Kalau hal itu terjadi pada masyarakat, dampaknya tidak terlalu besar. Tapi kalau hal itu terjadi para penguasa, bayang coba. Imannya lipstik, takwanya kamuflase. Maka Allah nyatakan, faghasnahum bima kanu yakzibun. Maka rasakanlah olehmu apa yang telah dimiliki oleh penguasa tersebut. Makanya sebelumnya Allah menyebutkan walakin kazzabu. Ternyata imannya itu hanya lipstik,
takwanya hanya kamuflase. Sayang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faghosnahum bima kanu yaksibun, maka rasakanlah olehmu apa yang telah didustakan. Masya Allah. Ini ayat menjadi referensi buat kita semua pada saat ingin memiliki seorang pemimpin yang berkapasitas, yang berintegritas. Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua. Maka saat ini kita berada di bulan Jumadis Tsani atau Jumadil Akhir. Di bulan Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani ini disebutkan dengan bulan suksesi kepemimpinan. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan beralih dari Abu Bakar As-Siddiq ke Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab beralih ke pemimpinan Utsman bin Affan sampai jatuhlah kepemimpinan tersebut ke Ali bin Abi Thalib. Betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin sampai-sampai ketika Rasulullah wafat pada waktu itu, Rasulullah itu dibiarkan dalam artian karena belum ada yang siap untuk menjadi pemimpin pada waktu itu, sehingga jenazah Rasulullah itu dibiarkan. Karena bagaimanapun kepemimpinan ini menjadi hal yang niscaya, harus segera ada yang menggantikan Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian sirah itu menyebutkan sampai 3 hari jenazah Rasulullah itu. Kenapa? Karena belum ada yang menggantikan Rasulullah. Terjadi suksesi pada waktu itu. Kubunya Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan yang berhak menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kubunya Umar bin Khattab mengatakan yang berhak menggantikan Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Kan begitu. Kubunya Utsman, kubunya Ali bin Abi Thalib masing-masing mengusungkan pemimpinnya. Dulu ada 4 Pak, sekarang cuma 3 Paknya. Ada 4 waktu itu, masing-masing mengusungkan pemimpinnya. Dan 4 kepemimpinan yang disebutkan dengan kekhalifahan pada waktu itu tidak diragukan lagi kredibilitasnya, integritasnya, karena Rasulullah SAW memang sudah menyiapkan tentang kepemimpinan pada waktu itu. Maka masing-masing 4 calon pemimpin ini yang diusungkan oleh masyarakatnya berdiskusi, musyawarah. Siapa di antara kita yang akan menggantikan Rasulullah biar segera Rasulullah kita makamkan pada waktu itu. Yang menguat adalah kubunya Umar bin Khattab. Di antara 4 pemimpin ini menyatakan Umarlah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dijelaskan dasarnya. Masing-masing. Justru Abu Bakar As-Siddiq. Apa dasarnya? Semua itu mengungkapkan dasar yang berhak menggantikan Rasulullah SAW. Gak ada persoalan di kalangan 4 pemimpin ini. Maka diputuskanlah hasil musyawarah ini dengan dasar karena Rasulullah SAW kita sempat mendengar waktu itu mengatakan, andaikan ada nabi setelahku maka Umarlah yang menggantikan menjadi nabi, karena sudah tidak ada lagi nabi sehingga tidak ada pada waktu itu. Itulah yang menjadi dasar. Sepakat Umar bin Khattab yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Maka disampaikanlah kepada masing-masing masyarakat pada waktu itu, Umarlah yang berhak menggantikan baginda Rasulullah SAW. Umar berdiri di hadapan masyarakat yang banyak, semuanya menyepakati. Apa kata Umar bin Khattab pada waktu itu?
Wahai hadirin sekalian, hasil musyawarah kami berempat ini, kami yang dipilih untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan itu kami sudah terima. Bagaimana menurut masyarakat? Sepakat semua. Umar bin Khattab. Amanah itu sekarang berada di saya, kata Umar bin Khattab. Karena saya sudah diberikan amanah kepada kalian semua, termasuk berempat ini, maka sayalah yang berhak untuk memutuskan siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin. Masya Allah, itu luar biasa pada waktu itu. Maka dengan berbagai pertimbangan dan dasar yang paling kuat, saya terima usulan itu semua, tapi saya serahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, tuh Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang jelek ini semua Pak. Apa dasarnya? Kata Umar bin Khattab. Sebagaimana yang kalian ketahui semua, Abu Bakar adalah sosok yang pertama kali masuk Islam. Sebelum ada yang masuk Islam, Umar bin Khattab lah. Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali masuk Islam. Itu dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah sosok yang begitu setia terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat yang sangat kritis, Abu Bakar berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada saat peristiwa hijrah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diberikan gambaran pada waktu itu sosok yang begitu setia. Sampai-sampai penjagaan terhadap Rasulullah, Abu Bakar itu rela kakinya itu digigit oleh ular demi penjagaan terhadap Rasulullah. Begitulah kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal-hal yang lain di saat kesusahan bagaimanapun, Abu Bakar itu tidak pernah lari, selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dasar itulah Abu Bakarlah yang berhak. Semua terdiam, akhirnya maka pada saat ini saya serahkan kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Biar segera kita makamkan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah ada pengganti Rasul. Betapa pentingnya seorang pemimpin. Sampai-sampai Rasulullah pun mau dimakamkan ditunda karena harus ada pemimpin. Ini pelajaran yang berharga buat masyarakat, khususnya bagi kaum muslimin, mukminin, betapa pentingnya memilih seorang pemimpin. Jangan sampai buat apa memilih pemimpin? Nggak penting, masing-masing juga nggak akan jauh. Kalau sudah jadi akan melupakan kita dan begitulah seterusnya. Persoalannya bukan di sana, di mana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memilih seorang pemimpin. Andaikan pemimpin-pemimpin ini katakanlah tidak ada yang bagus, ambil yang paling kecil mudaratnya. Sampai sedemikian Islam mengajarkan. Jumhur ulama, para mufassir, para muhaddisin pun sepakat betapa pentingnya memilih seorang pemimpin, maka pilihlah dari sekian calon yang paling ringan mudaratnya. Ini yang paling penting. Sampai sedemikian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan begitu juga kesepakatan para ulama. Secara tidak langsung pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, kepada para sahabat, pada salafus soleh, mufassir, muhadisin, ini mengingatkan kepada kita, no golput intinya. Tidak boleh golput itu. Ialah pesan. Bayangkan sampai pemakaman Rasulullah itu ditunda karena belum ada seorang pemimpin. Betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin di sini. Nah, jamaah sekalian, ketika kita mencoba untuk mencermati bagaimana Rasulullah SAW 14 abad yang lalu
menyiapkan suatu generasi untuk menjadi pemimpin karena paham betul bahwa peradaban harus dipimpin oleh Islam. Ternyata terbukti 800 tahun Islam memimpin peradaban dunia. 8 abad Islam memimpin peradaban dunia. Bisa kita saksikan dalam sejarah, ketika Islam memimpin peradaban dunia, maka tidak ada satu negara yang didiskreditkan. Inilah kepemimpinan Islam. Maka menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengembalikan ke pribadi kita masing-masing tentunya. Manakala kita dihadapi dengan pemilihan seorang pemimpin, maka kriteria seorang pemimpin sebagaimana yang sama-sama kita sudah pahami, karena akhlak ini menjadi hal yang sangat prioritas bagi seorang pemimpin. Akhlak. Tinggal kita perhatikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana statement yang disampaikan olehnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat. Setelah itu Rasulullah disampaikan sebagaimana yang diungkapkannya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat, tapi faktor yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa menggariskan apa yang menjadi kriteria seorang pemimpin tadi. Maka yang pertama kita tahu akhlak yang mulia baginda Rasulullah SAW kemudian diturunkan kepada para sahabat pada waktu itu sampai akhirnya menjadi kekhalifahan, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Membenarkan apa yang datang dari Allah dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dasar itulah yang disandangkan kepada Abu Bakar yang diberikan gelar As-Siddiq, karena apapun yang datang dari Allah maupun yang datang dari Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah sosok yang tidak pernah ada keraguan sedikit pun untuk membenarkannya. Sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu sosok yang membenarkan apapun yang terjadi pada diri Rasulullah. Gelar itu disandang oleh Abu Bakar ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana orang banyak yang meragukan tentang peristiwa perjalanannya Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di situ banyak yang meragukan tentang kerasulan Rasulullah pada waktu itu. Di situ pula lah tampil Abu Bakar. Wahai masyarakat, tidak perlu ada yang meragukan apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Yang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 800 kilo perjalanan itu. Kemudian setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Malaikat pun tidak bisa menembusnya. Jangankan hanya peristiwa ini, lebih dari peristiwa itu pun aku percaya, kata Abu Bakar. Begitulah Abu Bakar memberikan keyakinan kepada masyarakat yang pada waktu itu sebagiannya meragukan tentang perjalanan Rasulullah SAW minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, kemudian barakna haulah ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar pada waktu itu yang
percaya dan memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang peristiwa tersebut. Itu bukan persoalan yang sepele. Memberikan keyakinan, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Artinya seorang pemimpin itu harus mau berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang dari mana mau meyakini apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya kalau kurang pandai berinteraksi dengan Al-Quran? Ini kriteria pertama ketika kita ingin memilih seorang pemimpin. Cari pemimpin yang pandai berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu tidak menjadi kriteria dalam memilih seorang pemimpin, fantazirus sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Karena kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai landasan dan As-Sunnah tidak dijadikan rujukan, maka sudah pasti pemimpin tersebut menjadikan syahwatnya lah menjadi rujukan. Pasti syahwat. Itulah fungsinya Allah menurunkan Al-Quran, menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai rujukan, agar kita tidak menggunakan syahwat kita untuk menentukan satu keputusan. Sebagaimana yang sama-sama kita pahami, pada saat penciptaan makhluk yang namanya manusia, kalau Bapak Ibu masih ingat pada waktu itu setelah saya sampaikan surat 2 ayat 30, yang pertama kali komplain adalah malaikat mewakili makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan jin. Komplain, Pak. Ketika Allah mengatakan aku ingin menciptakan makhluk yang aku akan jadikan khalifatu fil ar. Why? Bagaimana menurut pendapatmu wahai para malaikat dan juga jin yang lebih dulu aku ciptakan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, kalau lihat unsur-unsur penciptaan makhluk yang namanya manusia yang engkau bekali dengan syahwat, kecenderungan syahwat adalah yufsid wa yasfikud dima, merusak bahkan bertikai, saling membunuh satu dengan yang lain, ad-dimaun, sehingga bertumpahan darah. Itulah prediksi malaikat pertama kali penciptaan makhluk yang namanya manusia, karena dibekali dengan syahwat. Karena Allah tidak zalim, syahwat sangat penting dalam menjalani kehidupan. Untuk memakmurkan bumi ini, syahwat ini sangat penting. Maka bagaimana caranya agar syahwat ini bisa terkendali? Maka Allah berikanlah setiap individu kita dengan yang namanya syariat. Syariat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kata Rasulullah. Aku wariskan kepada seluruh umatku, terlebih lagi para pemimpin-pemimpin di suatu negeri, apabila mau menggunakan dua warisan yang aku titipkan kepadanya, lan tadillu abada, kata Rasulullah. Maka tidak akan tabrak sana tabrak sini, tidak akan terjadi kesesatan dalam menjalani kehidupannya, terlebih lagi tidak akan keliru memutuskan suatu perkara, suatu hukum apabila menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukannya. Rasulullah menggunakan kata lan, Pak, pasti tidak akan salah. Begitu. Tidak akan tabrak sana tabrak sini. Cukuplah wa kafa billahi syahida. Allah yang telah menetapkan aturan ini, maka kita sudah bisa memastikan apabila pemimpin tersebut menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan, rujukan, tidak akan tabrak sana tabrak sini. Yang terjadi sekarang, tabrak sana tabrak sini, nggak jadi persoalan, kan gitu. Ini menjadi penting buat kita sebagai muslim, mukmin,
yang bercita-cita atau menginginkan seorang pemimpin sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah sirah. Rasulullah menurunkan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Meskipun begitu singkat Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu hanya 2 tahun memimpin. Wafat, setelah itu langsung digantikan kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang pertama kali pada waktu itu menyerahkan Abu Bakar, maka tanpa harus ada bersusah-susah mencari penggantinya, langsung Umar bin Khattab yang berhak untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Betapa pentingnya Pak mempersiapkan generasi untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Berangkat dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik ya para sahabat pada waktu itu, semuanya dididik untuk menjadi seorang pemimpin, tergantung levelingnya kan gitu ya. Dari mulai pemimpin negara ya kan, dan begitu seterusnya sampai yang paling rendah sekalipun. Paling tidak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwa setiap pribadi kita adalah pemimpin, kata Rasulullah. Setiap pribadi kita adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Apa yang dipimpin oleh kita tentang pribadi kita? Yang pertama, kita harus pimpin intelektual kita. Nah ini, intelektual kita inilah yang harus kita pimpin. Agar intelektual kita itu bisa menuangkan segala apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Kemudian dijawantahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini. Jadi karakteristik seorang pemimpin itu, dia mampu mengasah intelektualnya dengan terus belajar. Makanya salah satu karakter seorang pemimpin itu harus menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar. Gak pernah berhenti. Terus. Masya Allah. Ini menjadi penting. Nah. Kemudian. Apa yang bisa kita lihat tentang kepemimpinan di sini? Berangkat yang disiapkan oleh Rasulullah dari pribadi-pribadi terlebih dahulu. Rasulullah menyiapkan generasi untuk menjadi pemimpin, karena setiap pribadi adalah pemimpin. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah asy-syakhsiyah al-islamiyah. Ini yang pertama kali, bahwa setiap pribadi muslim harus mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, sehingga layak menjadi seorang muslim yang islami. Nah ini menjadi penting Pak. Kenapa? 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah statement, ya'ti ala ummati zamanun wa yabqa minal islam ilal ismun. Begitu kata Rasulullah. Sahabatku sekalian, ketahuilah olehmu, nanti akan datang suatu zaman di mana al-Islam itu hanya sebatas legal formal, gitu. Wa yabqa minal Islam ilal ismun, hanya sebatas legal formal, hanya sebatas nama. Makanya Rasulullah sampaikan kepada kita semua, jangan sampai Islam yang melekat dalam jiwa raga kita hanya sebatas legal formal. Apa agamanya? Islam. Tahu enggak al-Islam itu apa? Sudahkah nilai-nilai Islam yang termaktub di dalam rukun Islam itu sendiri kita sudah jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini menjadi pertanyaan kita. Rasulullah memberikan sebuah warning pada waktu itu. Nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu hanya sebatas nama. Kan ironis Pak. Islam itu hanya sebatas
nama. Karena Islam hanya sebatas nama, maka Rasulullah memberikan gambaran yang lebih miris lagi. Yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Ketika Islam itu hanya sebatas nama, maka yang terjadi Islam itu ibarat makanan yang ada di atas meja hidangan. Karena hanya sebatas nama. Diperebutkan dari segala penjuru. Coba kita saksikan sekarang. Ya, semua partai berebut umat Islam. Ya, kita saksikan sekarang apa yang digambarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Berebut untuk meraih simpati dari kaum muslimin, karena memang mayoritas 270 juta umat Islam. Apa jumlah penduduk? 270 juta. 85%-nya berapa itu? 200 juta. 85%-nya. Bayangkan, diperebutkan dari segala penjuru. Semua partai itu bermuara kepada umat Islam. Makanya kita saksikan ada yang ujuk-ujuk apa Pak? Datang ke masjid, Pak ya, pakai kopiah, bermacam-macam, berkerudung, kan gitu ya, bermacam-macam, supaya dilihat sebagai umat Islam, kan gitu ya, bikin konten, lagi sholat, lagi wudhu, luar biasa Paknya, macam-macam Pak. Disinilah pentingnya kaum muslimin memahami tentang sejarah. Islam tidak ujug-ujug, kan gitu. Tidak hanya sebatas nama, tapi memang sudah harus dimulai dari pribadi-pribadi kita. Ketika pribadi-pribadi kita tidak memformat nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, sehingga ilal ismun, kata Rasulullah, hanya sebatas nama. Kalau sudah sebatas nama, diperebutkanlah oleh dari segala penjuru tadi kan, barat, timur, udara, selatan, luar biasa memperebutkan Islam itu. Kebayang, sampai sahabat itu bertanya Pak pada waktu itu, amin kilatin yauma izin ya Rasul, kenapa ke umat Islam sampai diperebutkan di segala penjuru? Apakah karena jumlah umat Islam tinggal sedikit sehingga diperebutkan? Dengan tegas waktu itu Rasulullah mengatakan, bal, tidak, antum yauma izin kasir, kata Rasulullah, kalian itu jumlahnya banyak. Semakin heranlah pada waktu itu, kenapa ya Rasulullah banyak tapi diperebutkan, tidak memiliki daya sama sekali. Husa'an ka husa'is sail, banyaknya umat Islam pada waktu itu taubahnya seperti buih di atas lautan yang centang perenang, tidak memiliki kekuatan daya sama sekali. Itulah Rasulullah memberikan gambaran 14 abad yang lalu. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu pasti benar, karena in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu sesungguhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar. Tinggal kita baca sejarah bagaimana tentang keberadaan umat Islam sekarang ini. Ironis dan menyedihkan memang. Maka oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, mari kita coba review kembali tentang keberadaan diri kita masing-masing, tanpa kita harus saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena memang sudah sedemikian kondisinya umat Islam. Paling tidak kita koreksi tentang keberadaan diri kita sebagai seorang muslim. Benarkah seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sudah jawantahkan dalam menjalani kehidupan ini? Dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali, nilai-nilai Islam terjawantahkan dalam kehidupan kita. Nah, ini nampaknya yang perlu harus kita lakukan. Setelah kita format pribadi kita menjadi seorang muslim yang islami, artinya muslim yang mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Clear,
Ketika sudah clear, maka tanggung jawab kita berikutnya adalah al-usrah al-islamiyah. Setelah pribadi-pribadi kita, maka kita punya tanggung jawab untuk membentuk keluarga-keluarga kita, menjawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sehingga layaklah keluarga kita adalah keluarga yang islami, sebagaimana pribadi-pribadi kita. Gitu. Nah ini, Islam mengajarkan 14 abad yang lalu, 8 abad Islam memimpin dunia, karena inilah yang dibentuk pertama. Pribadi yang islami, keluarga yang islami. Ketika keluarga-keluarga itu terbentuk nilai-nilai islami dalam kehidupannya, maka akan terimplementasi di tengah-tengah masyarakat kita menjadi al-mujtama al-islamiyah. Terbentuklah tatanan masyarakat yang islami, masyarakat yang mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Cara pribadi sudah clear, di rumah tangga sudah clear, maka terciptalah tatanan masyarakat yang islami. Kalau sudah tercipta tatanan masyarakat yang islami, maka akan mudah kita memilih seorang pemimpin. Tidak perlu lagi kita meragukan tentang kriteria seorang pemimpin di dalam Islam itu. Sebagaimana pada waktu itu, mau Abu Bakar As-Siddiq dulu, atau mau Umar bin Khattab dulu, atau mau Utsman dulu, atau mau Ali dulu. Masing-masing tawadu menyerahkan yang lebih layak siapa. Selesai. Masya Allah, ini luar biasa Pak kalau kita mau cermati tentang kriteria kepemimpinan dalam Islam. Berangkat dari pribadi-pribadi kita. Kalau secara mayoritas umat Islam itu hanya sebatas nama, ya sudah. Diperebutkan dari kiri, kanan, depan, belakang, bayangkan. Sampai-sampai ada seorang tokoh nasional mengatakan, saya tidak butuh suara umat Islam. Umat Islam ada di sana. Kan aneh ini Pak. Kenapa? Tadi karena tinggal nama. Sudah jelas-jelas latar belakang berdirinya partai bukan dari dasar Islam. Wah, ikutan. Masya Allah. Sederhana sebenarnya Pak bagi kita kaum muslimin itu. Kalau berlandaskan nilai-nilai Islam tadi, dari pribadi kita, rumah tangga, masyarakat, Masya Allah. Kalau sudah tercipta tatanan masyarakat yang islami, maka akan terciptalah ad-daulah al-islamiyah. Terciptalah sebuah tatanan negeri atau pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Disitulah akhirnya seorang pemimpin paham betul bahwa saya dipilih oleh masyarakat itu untuk menjadi khadimul ummah. Nah itu, bahwa saya dipilih oleh masyarakat itu untuk menjadi khadimul ummah. Apa itu Pak khadimul ummah Pak? Menjadi pelayan bagi masyarakat. Kita tinggal lihat saja para pemimpin-pemimpin jadi pelayan atau tidak bagi masyarakatnya, atau justru malah dibalik, merepotkan masyarakat. Itu keluar dari konteks, ya, sebagaimana yang disiapkan oleh Rasulullah SAW bagi seorang pemimpin tadi. Masya Allah, itu luar biasa sebenarnya. Hal ini menjadi penting bagi kita. Makanya tadi kembali lagi, betapa pentingnya memilih seorang pemimpin. Dari kriteria-kriteria tadi, ambil yang paling ringan mudaratnya. Andaikan tidak ada yang bagus, katakanlah, tetap kita harus pilih, ambil yang paling ringan mudaratnya. Jangan justru kita memilih, saya tidak akan memilih, nggak ada yang bagus. Bagaimana digambarkan pada waktu itu, Rasulullah sampai tidak dulu dimakamkan karena belum ada pemimpin. Pentingnya memilih seorang pemimpin di situ. Ambil yang paling ringan. Begitulah cara Islam mengajarkan kepada pemeluknya. Apalagi ada alternatif, misalnya kan pemimpin yang memang berlatar belakang dari sisi keilmuannya, akhlaknya, kan gitu ya, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, karena menjadi kriteria pertama tadi, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimiliki seorang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah
amanah, Pak. Persoalan amanah ini bukan hanya sekedar bisa menjalani ya kan kepemimpinannya sudah selesai, bukan hanya itu. Yang namanya amanah di situ ada yang namanya trust kan ya. Amanah itu adalah kepercayaan, yang kepercayaan itu menumbuhkan nilai profesionalisme. Makanya amanah itu bukan hanya sekedar bisa dipercaya, bisa memimpin sampai tuntas, tapi sejauh mana profesionalisme yang dia miliki. Profesional. Yang namanya profesional tentunya tidak seperti yang kita saksikan sekarang. Itu. Ini profesional, itu diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan fisikal. Ini menjadi harga mati istilah orang sekarang mah gitu. Kecerdasan intelektual, karena dia seorang pembelajar, maka berusaha terus belajar. Seperti apakah menjadi seorang pemimpin itu bagi seorang muslim sederhana, baca sejarah bagaimana Islam memimpin dunia 8 abad. Tinggal kita baca. Sederhana itu. Makanya harus menjadi pembelajar terus bagaimana Islam memimpin dunia 8 abad, Pak. Panjang. Kemudian kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini adalah interaksi dengan Al-Quran, Al-Hadis. Bagaimana terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ciri seorang pemimpin itu dia mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang pemimpin tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau mengikuti contoh dari baginda Rasulullah SAW, sudah bisa dipastikan pemimpin tersebut hanya mau diatur oleh syahwat-syahwat mereka. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Makanya kita tengok diri kita saja masing-masing. Ketika kita tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau mengikuti contoh Rasul, sudah pasti kita akan mengikuti apa kata syahwat-syahwat kita. Dalam rumah tangga saja misalnya. Yang namanya orang berumah tangga beda kepala. Kita sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, istri kita menjadi kepala rumah tangga. Ini sudah pasti beda. Yang namanya perbedaan itu pasti akan terjadi clash. Itu sudah pasti. Yang namanya beda kan gitu. Namun yang jadi persoalan itu dengan apa kita, nah tadi ya, menyatukan perbedaan ini yang menjadi persoalannya. Kalau kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbedaan ini yang akan mengaturnya adalah syariat. Nah ini, jadi yang ngaturnya adalah syariat. Tapi ketika kita tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang mengaturnya adalah syahwat masing-masing. Makanya tidak heran ada rumah tangga itu lu gue terserah aja lah. Mama urusan mama, saya mau urusan saya. Kebayang kalau rumah tangga seperti itu. Pasti yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Itu sudah pasti. Maka terjadi broken home di kalangan anak-anak karena tadi masing-masing yang ada dalam rumah tangga. Padahal kita berumah tangga itu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa misakon ghalizo, sebuah ikatan yang sangat kokoh, tidak mudah lepas. Artinya ketika kita diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikatan yang kokoh, maka kalau kita mengikuti apa maunya Allah, maka jadi kokohlah ikatan itu. Namun ketika sudah diikat oleh Allah, kemudian kita tidak mau mengikuti apa maunya Allah, maka sudah pasti kita mengikuti apa kata syahwat-syahwat kita. Itu yang sudah pasti. Itu yang terjadi. Kemudian kecerdasan fisikal. Kalau Bapak baca sejarah, Rasulullah SAW mengasah kecerdasan fisikal itu 15 tahun, Pak. Dari rumahnya ke Gua Hiro. Terus 15 tahun, Pak.
Rasulullah melatih fisik. Karena disitulah menjadi penting kesehatan menjadi hal yang paling penting ketika memimpin. Sehat intelektualnya, sehat spiritualnya, dan sehat fisiknya. Nah, ini dilatih. Sehat intelektualnya, dia banyak belajar, menjadi pembelajar. Sehat spiritualnya, dia banyak zikrullah, artinya dia banyak berinteraksi dengan kalamullah maupun hadis-hadis Rasulullah. Ini yang terus kita lakukan. Fisiknya, dia jaga makanan yang halalan, thayyiban, dan begitu seterusnya. Dia berolahraga. Ini kecerdasan. Kalau sudah seperti itu, kemudian yang keempatnya, kriteria menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang sama-sama kita tahu, harus memiliki jiwa transparansi. Jiwa transparansi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang terjadi, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Makanya hukum akhirnya dipermainkan. Itu yang terjadi. Kenapa? Tadi kriteria seorang pemimpin itu yang dalam bahasa akhlak Rasulullah adalah tabligh. Tabligh itu bukan sekedar menyampaikan, tapi transparansi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itulah kriterianya seorang pemimpin. Maka oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, ini tuh berarti waktu suruh banyak. Oh, koda. Iya, insya Allah. Maka karenanya sekali lagi betapa pentingnya kita menanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Makanya saya bilang tidak perlu kita harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita format diri kita menjadi sosok yang islami, muslim yang islami. Kemudian kita format keluarga kita menjadi sosok keluarga yang islami. Maka kalau sudah seperti itu akan terciptalah tatanan masyarakat al-mujtama al-islamiyah, tatanan masyarakat yang islami. Kalau sudah masyarakatnya islami, Pak, tinggal pilih mau pemimpin yang mana. Karena kan sudah disiapkan semuanya itu. Disiapkan, tinggal keputusan dari ijtima ulama. Karena bagaimanapun kan kita punya pemimpin, tadi ya, para ulama. Kita tinggal serahkan segalanya kepada para ulama. Maka ulama melakukan ijtima. Ketika ijtima ulama itu memutuskan pasti itu mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi kita, Pak. Dalam kondisi sekarang kita banyak tidak tahunya, sudah serahkan ijtima ulama. Serahkan kita kepada ulama. Pasti hasil apa yang telah diijtimaan oleh ulama itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan segalanya itu harus betul-betul. Kenapa? Karena urusan umat, Pak. Urusan umat. Nah, dari situlah maka sama-sama kita akan memahami. Pertama, memilih seorang pemimpin, kriteria seorang pemimpin, karena kita adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri, maka akhlak yang menjadi prioritas utama kita. Kalau 4 hal tadi membenarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya, sekali lagi yang keduanya adalah profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, dan cerdas fisikalnya. Kemudian juga harus sehat ketiga-tiganya. Dan yang keempat adalah transparan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau sudah seperti itu, wa quli malu fasayarallah, maka seorang pemimpin tadi dia akan bekerja keras. Pasti dia akan bekerja keras. Kemudian dia bekerja secara ikhlas. Karena dia sadar bahwa itu adalah amanah yang dia harus lakukan dengan baik. Dan yang ketiganya, dia akan bekerja secara cerdas. Kerja cerdas. Dan yang keempatnya, dia akan bekerja secara tuntas. Dan itulah Islam mengajarkan kepada kita. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Inilah kriteria dari seorang pemimpin yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dari situ maka akan muncullah tipe-tipe pemimpin yang visioner,
supaya kemudian yang keduanya ada passion, yaitu yang memiliki kekuatan, kemampuan yang kuat untuk memperbaiki segala keadaan-keadaan ya yang kurang baik tadi. Kemudian yang ketiga adalah integrity, memiliki integritas. Integritas itu adalah jujur dan konsisten, terus menjalani apa yang menjadi tugas diperintahkan oleh Allah. Yang berikutnya adalah trust, tentang kepercayaan dan profesional tadi. Yang berikutnya juga adalah curiosity, yaitu berusaha terus untuk menjadi pembelajar terus ya. Kriteria tadi yang terakhir adalah yaitu courage, keberaniannya dalam memutuskan suatu perkara karena yakin apapun yang Allah perintahkan kepadanya, mengikuti apa maunya Allah, yakin mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW yang pada akhirnya apapun yang diputuskan tadi, faiza azamta fatawakkal 'alallah, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita masing-masing, akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk memformat diri kita menjadi seorang seorang muslim yang islami. Kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membentuk keluarga kita, keluarga yang islami, yang pada akhirnya kita juga berusaha untuk mengimplementasikan dari keluarga itu terciptalah sebuah tatanan masyarakat yang islami, dan pada akhirnya kita memiliki seorang pemimpin yang daulah al-islamiyah, memimpin sebuah negeri yang islami. Dengan segala keterbatasan itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi ighfir lana, Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba waz zina waz zalazila wa mihal wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sairi baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma 'allif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la'an kafarata ahlal kitab allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyak. Allahumma khalif baina qalmihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma aizal Islam wal muslimin, wa zilla syirka wal musyrikin, wansur ibadakal muahhirin. Allahumma anjil mu'minina fi biladil Palestin khassah wa fi anha'i baldatinil mu'minin amatan ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin ya rahmanir rahim. Kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan waktu suruk ini bersimpuh di hadapanmu. Tidak ada yang mengharapkan keridhaan darimu ya Rabb. Meskipun kami menyadari keridhaan yang kami harapkan belum setimpal dengan apa kami perbuat. Ya Rabbana, berilah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang, termasuk di dalamnya ya Rabb. Berilah kemampuan kepada kami untuk memilih salah seorang pemimpin yang akan memimpin di negeri yang kami cintai ini ya Allah. Berikanlah kepemimpinan kepada orang-orang yang berintegritas, yang memiliki kafaah, yang memiliki kemampuan untuk mengelola negeri ini ya Allah. Sungguh kami mengharapkan bantuan darimu ya Allah. Tunjukkanlah kepemimpinan di negeri kami, pemimpin yang benar-benar menjalankan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang.
menetapkan suatu perkara berdasarkan syariat-Mu dan menjauhkan dari syahwatnya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.